Headline berita MotoGP hari ini akan membahas tentang Loris Capirossi yang yakin betul bahwa MotoGP 2020 bisa dihelat pada bulan Juli mendatang. Lockdown membuka perspektif Rossi soal pensiun. Idola redaktor Valentino Rossi percaya bahwa Alex Rins dan Suzuki bisa juara dunia MotoGP. Jumlah balapan banyak dipotong, Marc Marquez tetap favorit juara MotoGP lagi. Jorge Lorenzo mengatakan bahwa Yamaha tak banyak berubah sejak dia tinggalkan. Mantan pembalap MotoGP asal Italia Loris Capirossi yakin betul jika MotoGP 2020 bisa mulai dihelat di bulan Juli mendatang. Dia menilai kondisi dunia saat ini mulai membaik usai dilanda pandemi COVID-19. Awal mulanya, MotoGP 2020 terpaksa ditangguhkan dari jadwal semula akibat wabah virus corona yang melanda global. Tidak hanya itu, beberapa balapan juga harus batal akibat situasi yang belum pasti ini. Meski begitu, harapan demi harapan digelarnya balapan dalam waktu dekat masih belum padam. Loris Capirossi selaku penasihat keamanan Dorna menjadi salah satu pihak yang yakin betul bahwa MotoGP tak lama lagi dapat diselenggarakan. Menurut mantan pembalap MotoGP itu, situasi dunia saat ini mulai pulih dari serangan wabah virus corona. Capirossi juga menyebutkan dan yakin bahwa balapan bisa dimulai di Jerez pada 19 Juli mendatang. Dorna selaku operator MotoGP memang sudah mengajukan proposal terkait balapan di Jerez Spanyol kepada pemerintah daerah Andalusia sejak bulan Mei lalu. Balapan bisa digelar di sana apabila otoritas kesehatan Spanyol sudah memberikan lampu hijau untuk hal itu. Saya mengatakan jika 19 Juli kita akan melihat balapan motor di trek Jerez. Banyak hal yang mulai membaik saat ini. Saya telah melihat olahraga perlahan mulai bergulir lagi. Perjanjian dengan Spanyol juga sudah ada, dan balapan sudah ada sesuai kalender. Redaktor Valentino Rossi mulai bisa membayangkan kehidupannya setelah pensiun dari dunia balap motor suatu saat nanti. Lockdown akibat pandemi COVID-19 membuka perspektifnya. Rossi saat ini tak cuma sudah berusia 41 tahun, pembalap MotoGP itu juga habis masa kontraknya dengan tim pabrikan Yamaha di akhir musim 2020 ini. Sudah banyak isu beredar bahwa kemungkinan ia akan benar-benar berhenti di dunia balap MotoGP. Terlebih, penampilan balapnya harus diakui tak lagi sekompetitif sebelumnya. Sepanjang musim balap MotoGP 2019, ia hanya 2 kali naik podium. Selain pensiun, salah satu opsi yang tersedia buatnya adalah lanjut balapan dengan tim satelit Yamaha, yaitu Petronas Yamaha SRT, sehingga akan bertukar posisi dengan El Diablo Fabio Quartararo. Sejauh ini, Rossi mengindikasikan masih ingin tetap balapan, setidaknya untuk setahun ke depan. Tapi bayang-bayang pensiun juga tak lagi menyeramkan baginya. Kendati mengakui pensiun tetap akan terasa sangat menyedihkan. Saya harus jujur, saya menjalani lockdown yang menyenangkan. Saya menikmati masa-masa yang enak karena saya tetap ada di rumah dan bersantai dengan ibu, kekasih, binatang-binatang peliharaan saya. Dan saya menjalani waktu yang menyenangkan. Buat saya, itu sangat aneh karena sejak 1955, hidup saya itu selalu dikelilingi dunia dari sirkuit ke sirkuit. Awalnya terasa aneh memang, tapi saya ternyata sangat suka berada di rumah dan terutama hidup tanpa tekanan konstan dari hasil balapan-balapan. Berbicara perihal masalah pensiun, ini sebenarnya bukan pertama kalinya bagi Rossi memikirkan hal itu. Dia juga sebelumnya pernah berpikir pensiun ketika masih membela Ducati di musim balap MotoGP 2011 dan 2012. Selama 2 tahun membela Ducati, penampilan Rossi menurun sangat drastis. Dia gagal menempatkan diri untuk finish di urutan pertama selama bergabung dengan tim asal Italia itu. Karena gagal dengan Ducati, Rossi sempat berpikir untuk pensiun sebagai pembalap. Saat saya berada di Ducati sangat sulit, terutama awal 2012 ketika kami mempunyai harapan baru yang tinggi. Setelah 2011 adalah musim negatif. Tahun kedua kami mempunyai sepeda baru, jadi kami berharap dapat bersaing. Namun, itu sangat sulit, sangat sulit. Saya berpikir berkali-kali untuk pensiun, karena awalnya Yamaha mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak memiliki motor untuk saya.
Jadi itu adalah momen yang sangat sulit dalam hidup saya, karena saya pikir karir saya akan berakhir di sana. Setelah 2 tahun tampil sangat tidak kompetitif bersama Ducati, Rossi kemudian kembali memilih Yamaha di musim MotoGP 2013 hingga sekarang. Ketika bergabung dengan Yamaha lagi, pembalap asal Italia itu perlahan tapi pasti kembali menemukan kompetitif pada balapannya. Meskipun tak pernah lagi menjadi juara dunia sejak musim balap MotoGP 2009. Mantan pembalap Suzuki, Kevin Schwantz, percaya bahwa Alex Rins bisa menjadi juara dunia MotoGP. Alex yang berkebangsaan Spanyol menjadi harapan baru bagi Suzuki untuk merusak dominasi Marc Marquez bersama Honda. Hal itu terlihat dalam 2 musim terakhir ketika Alex bersama tim Suzuki. Musim lalu misalnya, pembalap Spanyol itu berhasil memenangi 2 kali balapan. Selain itu, Alex juga mampu tampil gemilang saat mengikuti 2 tes pramusim MotoGP 2020. Berkat penampilan balap yang kian meningkat, Alex pun digadang-gadang sebagai harapan baru Suzuki. Setidaknya, demikian pandangan dari legenda hidup tim Suzuki, Kevin Schwantz. Perlu diketahui, Schwantz meraih gelar juru dunia MotoGP atau kelas 500cc pada musim 1993. Idola Valentino Rossi itu juga percaya kombinasi Suzuki dan Alex bisa menghasilkan status juara dunia lagi. Hal ini berdasarkan firasat dari kemenangan Alex pada balapan di Austin dan Silverstone. Saya pikir Alex mempunyai peluang untuk menjadi yang teratas dalam setiap balapan. Dengan konsistensinya, banyak hal bisa terjadi. Ada banyak kesalahan yang bisa Anda lakukan atau hindari ketika harus memberi 100%. Suzuki bekerja dengan baik, tetapi kita harus melihat kemampuan motor kompetitornya. Honda mengalami beberapa kesulitan dan Ducati tidak berada di level tertinggi. Kita lihat saja nanti. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez dianggap tidak akan terpengaruh jumlah balapan sedikit pun untuk kembali menjadi juara dunia MotoGP di musim 2020. Marc Marquez memang kini tengah mengincar gelar ke-9 kejuaraan dunia balap MotoGP. Sebelum dimulainya kompetisi MotoGP 2020, pembalap berjuluk The Baby Alien itu diprediksi tidak akan juara. Pasalnya, kondisi bahunya belum bisa dikatakan normal setelah menjalani operasi. Namun demikian, setelah MotoGP 2020 mengalami penundaan balapan, Marquez menjadi kembali calon kuat untuk menjadi juara. Sebab selama penundaan kompetisi, Marquez selalu dituding lawan-lawannya diuntungkan akibat wabah corona ini. Keuntungan dia yaitu bisa memulihkan kondisi bahunya sebelum balapan dimulai. Apalagi kondisi MotoGP 2020 terbaru, kabarnya akan melangsungkan hanya sekitar 10 kali balapan. Kondisi tersebut diprediksikan tidak akan berpengaruh pada Marquez untuk menjadi juara lagi. Setidaknya, itu diucapkan oleh Santi Hernandez sebagai salah satu staf andalan Marquez. Hernandez tentu yakin dengan kemampuan pembalapnya. Ketika Anda sebagai seorang pembalap seperti Marc, Anda pasti seperti berada di tim sepak bola yang satu-satunya tujuan adalah menjuarai La Liga dan Liga Spanyol. Tak memenuhi itu adalah bencana bagi kami jika memainkan 12 atau 20 balapan. Setiap musim mempunyai ciri khas tersendiri, dan tahun ini akan sedikit berbeda, bahkan aneh, karena situasi yang kami alami. Tetapi ini tidak akan mengubah tujuan kami, yaitu juara. Test rider Yamaha Jorge Lorenzo mengungkapkan jika motor YZR M1 pabrikan asal Jepang itu tak banyak mengalami perubahan sejak ia tinggalkan 4 tahun lalu. Seperti yang sudah diketahui, Lorenzo meninggalkan Yamaha pada musim 2016 dan mampu mempersembahkan gelar juara dunia di musim 2015, sekaligus mematahkan dominasi Honda dan Marc Marquez. Ketika aku menjadi pembalap ofisial Yamaha, prioritasku adalah untuk memenangi kejuaraan. Sekarang aku memiliki peran yang benar-benar berbeda, dan tujuanku adalah agar para pembalap Yamaha memenangi kejuaraan. Yamaha selama 4 tahun ini tak banyak berubah. Di satu sisi, itu positif, tapi di sisi lain, itu juga negatif. Positif karena dia adalah motor yang hebat yang aku gunakan untuk merebut gelar juara dunia sebelum aku tinggalkan. Tapi hal buruknya, setelah 4 tahun, dia tak banyak berubah. Lorenzo memutuskan untuk pindah ke Ducati selama 2 musim dan memperkuat Honda di tahun lalu.
sebelum menyatakan untuk pensiun di akhir musim. Kini sang juara dunia MotoGP 3 kali itu, dengan peran barunya, membantu mengembangkan motor Yamaha dan sempat menjajal motor versi 2019 dan 2020 di tes pramusim Sepang dan Qatar. Lorenzo mengamati jika Yamaha memiliki masalah di sejumlah area seperti pengereman dan tenaga. Mesinnya tak terlalu meningkat. Aku membandingkan telemetri dengan motor yang aku pakai pada 2016, tak terlalu berbeda. Jadi pada 2018, aku rasa terlalu banyak perbedaan antara Ducati yang kala itu tercepat dengan Honda yang tak jauh di belakang, tapi memiliki penampilan balap mirip dengan Yamaha. Tapi saya rasa mereka lebih banyak peningkatan dengan motor 2020 dalam hal tenaga. Itu hal baik, tapi motor ini kurang lebih mirip dengan 4 tahun lalu. Aku mendapati Maverick melibas tikungan yang sama seperti yang aku lakukan, dan aku melihat jika motor baru itu punya masalah di pengereman. Ketika aku tiba di box, aku menyampaikan apa yang aku lihat, dan pada 1,5 hari terakhir, sedikit perbaikan di area itu, dan di Qatar, motor itu jauh lebih baik.